Salve Fratres, hari ini kita berkumpul untuk merenungkan makna terdalam dari Jumat Agung melalui 7 kata terakhir Yesus di kayu salib. Ketiga salib di Golgota menggambarkan 3 takdir manusia, penolakan, pertobatan, dan penebusan. Di tengah tergantung Sang Penebus, Yesus Kristus, yang dengan 7 firman-Nya mengajarkan kita tentang pengampunan, kepastian, penghiburan, penderitaan, kemenangan, dan komitmen kepada Bapa. Mari kita renungkan setiap kata ini dengan hati yang terbuka. Pertama, firman pengampunan. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lukas 23:34. Di tengah siksaan yang tak terkatakan, Yesus tidak mengutuk atau membalas. Sebaliknya, Dia memohon pengampunan bagi mereka yang menyalibkan Dia. Ini adalah puncak kasih tanpa syarat. Dia mempraktikkan apa yang Dia khotbahkan. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Matius 5:44. Jika Yesus mengampuni para algojonya, siapakah kita untuk menyimpan dendam? Pengampunan membebaskan kita dari belenggu kebencian. Seperti kata pepatah Cina, membenci orang lain seperti menggali 2 kubur, satu untuk dia, satu untuk dirimu sendiri. Yang kedua, firman kepastian. Hari ini engkau akan bersamaku di Firdaus. Lukas 23:43. Seorang penjahat yang bertobat di sebelah Yesus mengakuinya sebagai Tuhan. Tanpa syarat, Yesus menjanjikan surga. Ini menunjukkan bahwa pertobatan sejati sekecil apapun diterima oleh Allah. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama ada pertobatan. Sebaliknya, hati yang keras seperti penjahat di sebelah kiri hanya menuntun pada kebinasaan. Pilihan ada di tangan kita, bertobat atau tetap dalam kegelapan. Yang ketiga, firman penghiburan. Ibu, lihatlah anakmu. Murid, lihatlah ibumu. Yohanes 19:26-27. Di saat-saat terakhir, Yesus memperhatikan ibunya Maria. Dia mempercayakannya kepada murid yang dikasihi, dan dengan itu Maria menjadi ibu rohani bagi semua umat beriman. Maria adalah teladan iman dan penyerahan total kepada kehendak Allah. Sebagai bunda gereja, dia mendampingi kita seperti mendampingi Yesus. Hormatilah ibumu, bukan hanya perintah, tetapi anugerah. Yang keempat, firman kehancuran. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27:46. Yesus mengalami puncak kesepian seolah-olah Bapaknya menjauh. Ini menggema Mazmur 22, menggenapi nubuat tentang penderitaan Mesias. Ketika kita merasa ditinggalkan, ingatlah, Yesus telah merasakannya lebih dahulu. Tidak ada kesepian atau keputusasaan yang terlalu dalam bagi Dia. Dia ada di sana bersamamu, bahkan dalam kegelapan terkelam. Yang kelima, firman penderitaan. Aku haus. Yohanes 19:28. Ini bukan hanya kehausan fisik, tetapi kerinduan akan jiwa-jiwa yang hilang. Yesus haus akan kasih dan pertobatan umat manusia. Kita dipanggil untuk memuaskan kehausan Yesus dengan membawa jiwa-jiwa kepadanya. Seperti kata Bunda Tresia, aku haus tertulis di setiap kapel, pengingat akan misi kita mengasihi dan melayani. Firman yang keenam, firman kemenangan. Sudah selesai. Yohanes 19:30. Ini adalah seruan kemenangan. Misi penebusan telah genap. Hutang dosa kita lunas dibayar. Karya Yesus di salib adalah kemenangan abadi atas dosa dan maut. Hidup kita sekarang adalah tanggapan atas anugerah ini, menjalani panggilan dengan setia seperti atlet yang mencapai garis finish. Dan sabda yang terakhir, sabda komitmen, firman komitmen. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas 23:46. Yesus menutup hidupnya dengan penyerahan total kepada Bapa. Ini adalah model ketaatan tertinggi. Hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Seperti Stefanus yang berdoa bagi penganiayanya, kita dipanggil untuk menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya. Saudara-saudari,
Kisah Maximilian Kolbe yang mati menggantikan seorang tahanan di Auschwitz mengingatkan kita, tidak ada kasih yang lebih besar daripada memberi nyawa bagi sahabatnya. Yohanes 15:13. Yesus telah melakukannya untuk kita. Sekarang, bagaimana kita hidup sebagai tanggapan atas kasih-Nya? Mari kita meninggalkan tempat ini dengan tekad baru, mengampuni seperti Dia, berpegang pada harapan, menghibur yang terluka, dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Bapa. Selamat merayakan Jumat Agung dengan hati yang diperbarui.